Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agatha Herasinian, NPM 2214141022 dari kelas Peternakan B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Teori Kemungkinan. Di sini saya mengambil teori kemungkinan dengan pokok-pokok pembahasan yang meliputi satu, latar belakang teori kemungkinan, yang kedua, pengertian teori kemungkinan, yang ketiga, tujuan teori kemungkinan menurut para ahli, yang keempat, dasar dan aplikasi teori kemungkinan, yang kelima, manfaat teori kemungkinan, dan yang keenam, contoh teori kemungkinan. Yang pertama adalah latar belakang teori kemungkinan. Latar belakang teori kemungkinan adalah individu yang terbentuk dari hasil perkawinan yang tampak dalam wujud fenotip terbentuk dari kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan dari pertemuan antara kedua gamet yang dimiliki oleh individu atau gamet jantan dan gamet betina. Dengan mempelajari dan mengetahui teori kemungkinan, maka dapat dilakukan dengan dugaan atau prediksi terhadap hasil yang muncul dari proses perkawinan atau persilangan yang dilakukan. Keturunan dari hasil perkawinan atau persilangan dua individu yang sejenis yang berbeda jenis kelamin tidak dapat dipastikan dengan mudah, tetapi dapat diprediksi atau diduga dengan menggunakan teori peluang yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, peranan teori peluang tidak hanya penting dalam ilmu matematika atau statistik, tetapi juga berperan dalam ilmu biologi, khususnya ilmu genetika. Pendapat ini didukung oleh pendapat Suryo 2008 yang menyatakan bahwa peran teori peluang dalam ilmu genetika berkaitan dengan pemindahan gen dari induk ke gamet, pembuahan sel telur oleh sperma, berkumpulnya kembali gen-gen dalam zigot, sehingga dapat terjadi berbagai macam kombinasi. Dalam teori peluang atau kemungkinan yang digunakan untuk mengatasi atau memprediksi hal yang ditimbulkan akibat dari kegiatan genetik disebut metode Chinskui. Metode Chinskui adalah cara yang dapat dipakai untuk membandingkan data percobaan yang diperoleh dari hasil persilangan dengan hasil yang diharapkan berdasarkan hipotesis secara teoritis. Metode ini diterapkan dalam suatu tes Chinskui. Pemanfaatannya dilakukan untuk menghilangkan keraguan terhadap hasil percobaan persilangan yang dilakukan apabila merupakan kebutuhan ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Yang selanjutnya adalah pengertian teori kemungkinan. Teori kemungkinan adalah suatu teori yang memprediksikan atau meramalkan suatu keadaan yang akan terjadi terkait suatu aktivitas yang akan dilakukan atau dikerjakan. Probabilitas atau istilah lain kemungkinan, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya. Umumnya digunakan untuk menyatakan peristiwa yang belum dapat dipastikan. Kemungkinan adalah suatu istilah untuk menunjukkan ketidakpastian, artinya segala sesuatu yang tidak pasti terjadi dapat terjadi walaupun belum tentu terjadi. Pendapat Suryo 2008 tentang teori kemungkinan adalah berbagai istilah seperti kemungkinan, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya dipergunakan untuk membicarakan peristiwa atau kejadian yang halnya tidak dapat dipastikan,
Selanjutnya disampaikan teori kemungkinan dapat juga berupa pernyataan yang tidak diketahui akan kebenarannya. Sedangkan menurut Suzuki 1976, probabilitas adalah perbandingan antara banyaknya perlakuan atau ulangan yang dilakukan terhadap banyaknya peluang yang akan terjadi dalam perlakuan tersebut. Tujuan teori kemungkinan. Menurut Adrian, tujuan dari teori kemungkinan adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai kualitas penyebaran pewarisan sifat yang terjadi dalam perkawinan atau persilangan. Menurut Jenskin, tujuan dari teori kemungkinan adalah membantu pasangan suami istri untuk menghitung atau memprediksi kemungkinan anak mereka di masa yang akan datang apabila mereka memiliki anak. Selain itu, dinyatakan bahwa pengetahuan mengenai teori kemungkinan sangat berguna bagi para konsultan genetik yang menghadapi permasalahan genetik berkaitan dengan kemungkinan keturunan yang akan terjadi apabila terjadi perkawinan atau persilangan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan teori kemungkinan adalah agar dapat membuat pemikir atau memprediksi suatu keadaan yang akan terjadi berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah peran penting dalam ilmu genetika. Peran penting dalam ilmu genetika meliputi satu, pemindahan gen-gen dari induk atau orang tua ke gamet. Yang kedua, pemindahan sel telur dari spermatozoon. Dan yang ketiga, berkumpulnya kembali gen-gen di dalam zigot sehingga dapat terjadi berbagai macam kombinasi. Dasar dan aplikasi teori kemungkinan. Hukum atau ketentuan teori kemungkinan terdiri atas dua ketentuan, yaitu satu, ketentuan atau hukum yang berkaitan dengan pengukuran kemungkinan yang akan terjadi dari proses penggabungan dua atau lebih perlakuan bebas yang dapat berkolaborasi atau dapat bergabung. Yang kedua, hukum atau ketentuan yang berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi atau ditimbulkan apabila dua atau lebih perlakuan yang berbeda tidak dapat bergabung. Selanjutnya, terdapat 4 cara dalam menentukan probabilitas, yaitu bujur sangkar panet. Bujur sangkar panet digunakan untuk menentukan kemungkinan dalam keturunan pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Seperti pada contoh di bawah ini. Dengan bujur sangkar panet, dapat ditunjukkan kemungkinan kombinasi hasil persilangan. Yang kedua adalah teori kemungkinan. Menurut Suryo 2008, ia membagi teori menjadi 3 kombinasi yang berbeda, yaitu yang pertama, teori kemungkinan 1. Berdasarkan kemungkinan atas terjadinya suatu yang diinginkan adalah sama dengan perbandingan antara suatu yang diinginkan terhadap keseluruhan. Dan teori kemungkinan 1 ini memiliki rumus K dalam kurung X sama dengan X per X plus Y. Keterangannya, K dalam kurung X adalah besar kemungkinan dari peristiwa X, sedangkan X adalah peristiwa yang diharapkan. Sedangkan X plus Y adalah jumlah peristiwa yang mungkin terjadi atau peristiwa X dan peristiwa Y. Yang selanjutnya adalah hari kemungkinan 2. Besarnya kemungkinan yang terjadi 2 peristiwa atau lebih yang masing-masing berdiri sendiri adalah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan atau peristiwa tersebut. Rumus dari teori kemungkinan 2 ini adalah K dalam kurung X plus Y sama dengan K dalam kurung X
dikali K dalam kurung Y. Keterangan dari rumus itu, K dalam kurung X plus Y adalah besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X dan peristiwa Y. K dalam kurung X adalah besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X. K dalam kurung Y adalah besarnya kemungkinan yang terjadi peristiwa Y. Yang selanjutnya adalah teori kemungkinan 3. Besarnya kemungkinan terjadi dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi ialah sama dengan jumlah besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Teori kemungkinan 3 ini memiliki rumus K dalam kurung X atau Y sama dengan K dalam kurung X plus K dalam kurung Y. Keterangan dari rumus di atas adalah K dalam kurung X atau Y adalah besarnya kemungkinan terjadi peristiwa X atau persilangan Y. K dalam kurung X adalah besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X, dan K dalam kurung Y besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Selanjutnya adalah rumus binomium. Untuk mencari kemungkinan dengan cara yang lebih mudah adalah dengan menggunakan rumus binomium. Rumus binomium ini memiliki rumus A plus B pangkat N. Dengan keterangan A dan B adalah kejadian yang terpisah, sedangkan N adalah banyaknya percobaan. Selanjutnya adalah rumus multinomial atau faktorial. Rumus ini digunakan untuk menentukan peluang peristiwa dengan dua atau lebih pilihan kemungkinan. Rumus dari multinomial adalah rumus P sama dengan N per S kali T kali T dikali P pangkat S Pi pangkat T. Keterangan P adalah probabilitas atau kemungkinan keseluruhan, N adalah jumlah keseluruhan peristiwa yang terjadi atau N faktorial, S adalah jumlah peristiwa P, T adalah jumlah peristiwa Pi, dan P dan Pi adalah kemungkinan dari kejadian yang terpisah. Selanjutnya adalah manfaat teori probabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jumpa banyak peristiwa di mana kemungkinan mengambil peran penting. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut, yaitu mengetahui apakah akan lahir seorang anak laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, mengetahui rasio perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, mengetahui keturunan albino, buta warna, dan lain-lain pada pasangan seseorang. Di sini adalah contoh dari teori kemungkinan yang sudah dijelaskan pengertian dan rumusnya pada slide sebelumnya. Dan ini juga merupakan contoh dari teori kemungkinan. Ini merupakan bagian dari contoh teori kemungkinan. Dan ini juga merupakan contoh dari teori kemungkinan. Tadi di dalam pengertian teori kemungkinan terdapat tes Chi-squid. Tes Chi-squid merupakan hasil dari percobaan atau perlakuan yang dilakukan walaupun dapat dilakukan prediksi dengan menggunakan teori kemungkinan, tetapi harus dilakukan pengukuran secara statistik untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan atau mendekati hasil yang diharapkan. Perhitungan statistik untuk mengetahui apakah hasil percobaan mendekati atau
bahkan sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dilakukan uji T-squee. Menurut Suryo, tes T-squee adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan proses evaluasi terhadap kebenaran atau ketidakpercayaan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan teori berlaku atau yang digunakan. Sedangkan menurut Stigberger, tes T-squee adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengukur dengan melakukan perbandingan antara hasil perlakuan yang terjadi dengan hasil yang diharapkan secara teoritis. Sementara itu, menurut Hartwell 2011, tes T-squee adalah tes yang digunakan untuk mengatur atau mengukur perbandingan antara hasil percobaan yang dilakukan dengan hasil yang diperkirakan dari suatu kegiatan. Selanjutnya disampaikan bahwa tes tersebut dirancang untuk mengukur atau menentukan seberapa besar jumlah sampel yang digunakan dalam percobaan atau penelitian, memberikan pengaruh terhadap hasil percobaan atau penelitian. Berdasarkan beberapa pendapat terkait tes T-squee, dapat disimpulkan bahwa tes T-squee adalah tes yang dilakukan untuk mengevaluasi antara hasil pengamatan yang dilakukan dengan perkiraan dari hasil percobaan yang diharapkan. Tes T-squee juga memiliki tujuan, sama halnya dengan teori probabilitas yang memiliki tujuan. Penggunaan T-squee juga memiliki tujuan. Hal ini dikemukakan oleh Hartwell 2011, yaitu yang pertama, untuk mengukur pengaruh ukuran sampel yang digunakan terhadap hasil percobaan atau penelitian. Yang kedua, untuk menolak hipotesis. Yang ketiga, untuk melakukan interpretasi hasil percobaan genetik. Sedangkan menurut Sanders dan Bowman 2012, tujuan penggunaan tes T-squee adalah untuk membuat perbandingan yang objektif antara hasil yang diperoleh dalam penelitian atau percobaan dengan perkiraan atau harapan yang diinginkan dalam suatu hipotesis. Sementara itu, menurut Susanto 2011, tujuan penggunaan tes T-squee adalah untuk memberikan penjelasan rasional dan empirik terhadap berbagai penyimpanan yang ditemukan dalam percobaan atau penelitian. Selanjutnya disampaikan bahwa penggunaan tes T-squee dalam suatu percobaan adalah untuk mengetahui apakah penyimpanan yang ditemukan dalam percobaan masih memenuhi nisbah teoritis atau penyimpangan nisbah teoritis. Selanjutnya, dapat disimpulkan dari berbagai pendapat tersebut disimpulkan bahwa penggunaan tes T-squee dalam penelitian mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran secara rasional dan empirikal hubungan antara hasil penelitian dengan hasil yang diharapkan secara teoritis dan membantu peneliti dalam menjawab hipotesis yang ditemukan secara kuantitatif. Teori T-squee juga memiliki prinsip. Prinsip teori T-squee dibagi menjadi 3 pemahaman yang meliputi distribusi normal. Distribusi normal adalah prinsip yang perlu diketahui serta dipahami dalam menggunakan tes T-squee adalah adanya distribusi normal. Distribusi normal yang digambarkan dengan kurva distribusi normal memberikan gambaran mengenai posisi serta besarnya hubungan antara hasil percobaan yang dilakukan dengan hasil yang diharapkan dalam percobaan. Sanders dan Bowman 2012 mengatakan bahwa distribusi normal adalah suatu percobaan atau penelitian meliputi semua kemungkinan dari hasil percobaan yang dilakukan. Selanjutnya disampaikan bahwa
Bagian tertinggi dalam kurva mewakili hasil percobaan dengan tingkat kemungkinan yang tinggi, sedangkan hasil percobaan dengan tingkat kemungkinan yang rendah terletak pada sisi kiri dan kanan kurva. Yang selanjutnya adalah prinsip statistik. Dalam prinsip statistik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu nilai X kuadrat hitung. Tergantung pada nilai pengamatan O, nilai hasil yang diharapkan E, dan divisi D. Yang kedua, nilai X kuadrat tabel. Tergantung pada derajat bebas DF dan probability P yang bersangkutan. Untuk menguji HO yang berbunyi hasil pengamatan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga terdapat dua kemungkinan hasil uji HO, yaitu HO ditolak apabila nilai X kuadrat hitung lebih besar dari nilai X kuadrat tabel. Kesimpulan dari pernyataan ini adalah terdapat faktor lain dari luar yang kebetulan ikut mempengaruhi persilangan sehingga hasil pengamatan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah HO tidak ditolak apabila nilai X kuadrat dihitung kurang lebih nilai X kuadrat tabel. Kurang lebih sama dari X kuadrat tabel. Kesimpulan dari pernyataan ini adalah penyimpangan hasil pengamatan dari hasil yang diharapkan semata-mata hanya diakibatkan karena faktor kebetulan saja. Yang selanjutnya adalah derajat bebas. Penggunaan tes Chizky adalah suatu percobaan genetik dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap nilai kemungkinan yang dimiliki oleh setiap percobaan. Proses interpretasi nilai kemungkinan yang dimiliki oleh setiap percobaan sangat tergantung pada derajat bebas yang dimiliki. Derajat bebas merupakan jumlah fenotip yang dihasilkan dalam suatu percobaan dikurangi 1. Dan selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam membuat PPT tentang teori kemungkinan. Saya kira sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.